Welcome to Pijar finally ya. Akhirnya kita bisa ketemu ya. Setelah reschedule berapa kali. Parah sih. Kak, aku izin masuk ke kantor Pijar ya. Wah. Ini kantor Pijar. Ini kayak ikonik ya. Ini yang ikonik suka ada di sosmed-sosmed ya. Ini banyak orang udah foto di sini dari mulai ada menteri beberapa kali, terus habis itu ada juga anak-anak muda, influencer, terus habis itu juga social inovator. Banyak lah. Kita sering bikin acara juga, biasanya pakai foto di sini. Pakai foto di sini. Nah, terkait tadi anak muda nih kayak banyak banget ini anak muda ini timnya, Kak. Ini macam-macam sih, ini foto memorabilianya kita ya. Kalau itu tim, tapi itu semua dari mulai tim inti dan juga tim extended. Tapi kalau yang menarik sih sebetulnya ini nunjukin apa yang kita lakuin sih. Kita kan sering collab dengan semua orang ya. Jadi di sini misalnya ini yang sama beberapa perusahaan-perusahaan tech company nih, ada Google, ada Microsoft, Amazon, SAP, ada Alibaba segala macam. Ini waktu buka puasa tahun lalu, ini ada Mas Menteri Dito waktu itu baru kepilih jadi Menpora kan, menggantikan Pak Zainuddin Amali. Kita kumpulin anak-anak muda yang influencer. Terus itu dari kunjungan dari Jepang, dari beberapa business people di Jepang. Jadi mereka mau studi banding dan mereka menganggap model Pijar sebagai social entrepreneur itu bisa jadi model yang jadi referensi. Ini dari pengusaha-pengusaha China, Tiongkok, terus kemudian ini dari community, ini acara fellowship-nya kita untuk public policy. Gitu. Nah, ini kita sering juga acara badminton, bola. Gitulah. Ini agendanya Pijar ya. Udah berapa tahun sih Kak Pijar tuh? Ini kita udah 2 tahun, ini kita masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Anyway, yang menarik perhatian aku ini kenapa ada jam-jam ini nih, ada Paris, Abu Dhabi, Tokyo, San Francisco. Ini jadi Paris, Abu Dhabi, Tokyo ini ada maknanya sih sebenarnya. Kalau Paris kita pernah diundang di Forbes di Paris waktu itu untuk cerita tentang filantropi, tapi dari sudut pandang Asia. Abu Dhabi kita ada kerjasama sama Mohammed bin Zayed, emirnya UAE. Tokyo itu kita deket banget sama keluarga Sasakawa Foundation dan juga Nippon Foundation. Tiap tahun kita pasti akan ke sana, diundang, kita banyaklah kegiatan yang bareng. Ya. San Francisco, Melbourne juga sama gitu. Ya gitulah, this is Pijar office. Udah 2-3 tahun, staffnya ada berapa orang, Kak? Staff sih nggak banyak, kita nggak lebih dari berapa ya, nggak lebih dari 30. Boleh kepo nggak sih? Very apa namanya, banyaknya tuh ini volunteer, intern, terus habis itu beberapa partner-partnernya kita. Jadi kita keep it lean sih. Berarti gitu. 15 orang itu mendidik volunteer dan partnership itu ya, 15 core-nya lah berarti ya. Ini Kak ruangan kerjanya? Iya, jadi ruang kerjanya kayak gini, konsepnya open space dan ini nggak ada ruang kerja di sini. Bahkan gua aja mejanya yang itu tuh, ini meja gua. Jadi gua sengaja nggak pingin ada ruangan, jadi semua orang bisa mengakses. Struktur di sini flat, hierarkinya flat. Jadi aku nggak punya ruangan khusus dan aku ada di tengah supaya teman-teman bisa nge-reach aku dengan mudah sama jaraknya dengan yang lain. Jadi filosofinya di situ. Oke. Nah, kita juga sering dipanggil ke luar negeri. Jadi ini salah satunya contoh waktu kita ke Saudi, ke embassy-nya sana. Terus ini dengan Singapura. Waktu itu Singapore Business Federation datang ke sini studi banding, datang ke kita juga. Terus ini komunitas anak muda kita di daerah. Jadi champion-champion kita di daerah. Kita punya di 30 kota. Kita juga sering diundang lah sama kementerian, sama kampus. Banyak banget sih, alhamdulillah. Wow. Kak, aku kepo nih, ini dari 15 orang ya tadi katanya ya, 15 orang itu kan untuk mengelola Pijar sampai fast growing kayak gini kan pasti nggak mudah ya. Divisi apa aja sih yang ternyata menjadi core dalam Pijar Foundation? Pijar tuh core-nya 3 sebenarnya, dan 3 ini sama pentingnya. Pilar pertama tuh pendidikan, pilar kedua itu inovasi dan bisnis, pilar ketiga tuh kebijakan publik. Karena tadi kalau misalnya kita mau benar-benar fokus lihat ke misinya Pijar itu kan menjaga mimpi Indonesia buat jadi negara maju kan. Negara maju itu bisa terjadi kalau orangnya bagus, bisnisnya berkembang, kebijakan publiknya mendukung. Makanya kita punya 3 itu. Dan dalam eksekusinya kita tuh selalu kolaborasi sama partners. Jadi nggak semuanya kita kerjain sendiri. Makanya very lean dan banyakan volunteer, banyakan intern dan segitunya. Dan maksudnya jam-jam segini tuh aktif bekerja ya. Padahal nih jam-jam ngantuk loh. Jam-jam ngantuk. Nah, bagaimana memotivasi teman-teman nih sampai jam segini aja tuh masih
semangat gitu kerjanya? Kalau anak-anak Genesia itu kan pengennya kerja yang berimpact. Jadi kalau di Pijar itu lu nggak cuma kerja, tapi juga lu tahu apa yang lu kerjain itu tuh ada impactnya. Misalnya di divisi public policy, mereka bikin banyak program fellowship tuh. Jadi fellowship itu kita kumpulin pengambil kebijakan, swasta dan juga think tank. Kita kumpulin di satu tempat, terus kemudian kita rembuk bareng lah ya kebijakan apa yang baik buat Indonesia. Keluar rekomendasi ini tuh nggak kita kasih ke pemerintah aja, tapi juga jadi kesepakatan bersama. Nah dari situ anak-anak kita kan jadi paham bahwa apa yang kita buat di ruangan ini itu akan berdampak langsung ke kebijakan Indonesia. Jadi apa yang dibikin di Pijar ini langsung berdampak langsung dan tidak langsung untuk kemajuan Indonesia. Gitu. Ini aku nggak sabar banget mau ngobrol lebih panjang lagi. Nanti akan kita lanjutin di ruangan podcast kali ya, Kak. Jadi ini yang nanti akan kita pakai ya. Ini kita pakai dan ini kedap suara. Jadi kita lapisin peredam, jadi suara luar nggak masuk, suara dalam juga nggak ngeganggu keluar. Nah yang menarik, ruangan ini tuh bisa dipakai oleh siapapun. Jadi misalnya lu itu komunitas, lu itu influencer, public figure, lu mau bikin podcast, lu mau bikin YouTube atau apapun, biasanya kan kendalanya kan nggak punya studio atau pindah-pindah tempat, kan capek kan. Daripada capek, lu bisa pakai ruangan ini dan lu bisa pakai for free. Yang penting inform ke kita nanti atur jadwalnya gitu. Isi ini benar-benar membantu banget ya. Kak Vero Veriska. Hai Kak, apa kabar? Baik. Thank you loh udah menyempatkan waktu untuk Media Nawacita bisa ngobrol bareng akhirnya setelah sekian lama kita atur schedule. Tapi nggak dapat waktunya. Nggak dapat. Akhirnya kita difasilitasi juga nih sama Pijar Foundation. Thank you. Tempat studionya. Thank you banget Kak Vero. Nah kita mau ngobrol. Dan bisa dipakai loh. Oh bisa dipakai juga. Sama siapa aja nih Kak? Siapapun yang mau bikin podcast bisa pakai ini. Bisa pakai ini. Nah untuk hubunginnya kemana kan nggak mungkin hubungin ke Media Nawacita dong. Hubungin ke sini. Nanti ditambahin. Nanti ditambahin oke nomornya. Ya udah Kak kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kan Kak Vero ini sebagai Direktur Eksekutif Pijar Foundation. Pastinya itu terkait dengan pendidikan dong. Kalau foundation yang Kakak. Salah satunya pendidikan. Nah. Kalau nanti kita akan ngobrol panjang itu kan di sesi yang sebelumnya ya Kak. Ini sudah walaupun kita off the cam ya. Tapi pasti kan kalau pendidikan biasanya yang masih tertarik tuh anak muda. Nah sebelumnya waktu Kakak masih muda sebenarnya Kakak tuh pengen jadi apa sih? Itu artinya gue udah tua ya. Sekarang kan direktur biasanya udah level lebih tinggi. Cuma mungkin pada saat dulu sebelum jadi direktur maksudnya. Waktu muda, oke. Mulai dari mana nih mudanya? Mudanya mungkin start from udah mulai bisa bermimpi kali ya. Bermimpinya kayak tapi udah jalanin SMA kali ya. Udah tahu kayaknya gue di dewasa ini gue mau jadi apa karena gue udah menempuh apa. Menarik sih. Waktu dulu SMP, gue SMP tahun 2000, mulai SMP tahun 2000, terus 2001 kalau lo inget kan ada film Ada Apa Dengan Cinta. Ingat kan? Yang ada di atas tua banget ya. Nah, jadi di Ada Apa Dengan Cinta itu si Rangga itu kan seorang cowok yang romantis, puitis, jago baca puisi, bikin puisi lah segala macam. Waktu itu gue bener-bener menjadikan dia role model. Wah gila, kayaknya enak ya kalau jadi kayak gitu, keren gitu kan. Akhirnya gue ikut ekstrakurikulernya dulu teater, sastra. Oh tadi menjadi artis gitu lah ya. Habis itu sampai di satu titik di mana selain di teater, aku juga suka sama komputer waktu itu. Gue suka komputer, terus kemudian gara-gara suka komputer, gue tuh sering banget datang ke lab komputer paling pertama, pulang paling terakhir. Sebenarnya cuma ya buka-buka Windows, ketik-ketik doang. Tapi guru gue waktu itu lihat, terus dia bilang, kamu suka komputer ya? Kayak gitu. Ya, kalau suka komputer, kamu nanti jam 9 malam sampai jam 10 malam itu aku ajarin pemrograman. Karena waktu itu kan kita asrama gitu kan, jadi enak gitu. Oh, apa tuh? Udah, pokoknya kita belajar pemrograman, intinya kamu ngasih tahu mesin mesti ngapain. Dari situ, waktu itu dikasih buku tebel segini, Turbo Pascal. Turbo Pascal, terus waktu pertama kali nulis kode Hello World itu muncul di layar tuh seneng banget. Nah dari situ kayaknya, kayaknya gue pengen ke depan itu jadi kayak apa ya, software engineer, programmer atau apapun itulah. Terus dia kasih satu buku itu biografinya Bill Gates. Waktu itu buku judulnya Bill Gates, judulnya Business at the Speed of Thought. Waktu baca itu gue gak paham sih, tapi intinya wah ini orang keren banget nih. Dan gue bilang waktu itu tahun 2002 lah, nanti someday gue akan kerja di Microsoft.
Itu 2002 dan alhamdulillah 2010 fast forward 8 tahun 7 tahun it happens. Kayak gitu, it happens gitu. Jadi memang kata-kata itu harus positif ya teman-teman ya. Jadi kita biar apa ya tersugesti, jadi kita benar-benar mau dan bisa ke sana gitu. Nah, sejak 2002 itu gue benar-benar suka komputer, terus kemudian waktu SMA di SMA 3 Semarang gue juga ikut ekstra olimpiade komputer sama ekstra olimpiade fisika, pokoknya yang gitu-gitulah. Terus habis itu waktu kuliah di UGM itu juga ambil jurusannya teknologi informasi. Nah, yang menarik adalah karena dulu gue udah belajar pemrograman dari SMP, SMA, akhirnya waktu kuliah kan udah abis tuh yang gue pelajarin. Apa yang diajarin dosen waktu itu ya alhamdulillah udah tahu duluan gitu kan. Nah, mulai semester 2, semester 3 mulai ngambil proyek. Bikin proyek, terus habis itu ngerjain bikin program lah, software buat siapa kayak gitu. Mulai dapat duit sendiri. Semester 2 udah bikin proyek pertamanya apa coba Kak? Bikin website, paling gampang dulu bikin website ya kan, sistem informasi, aplikasi desktop waktu itu, sama pernah salah satu perusahaan telekomunikasi bikin prototipe untuk ini set top box. Jadi kalau misalnya mau nonton TV kabel itu kan harus nyolok sesuatu, kotaknya itu kan ada softwarenya, bikin software di situ. Itu tahun 2000-an akhir lah. Nah dari situ udah fast forward, alhamdulillah di 2008-2009 ikut lomba yang diadain Microsoft, alhamdulillah lolos 5 besar dunia. Dari situ mulai berkenalan dengan Microsoft lebih sering dan alhamdulillah waktu lulus ditelepon, udah kamu ke Microsoft aja pindah gitu. Udah. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu sih Kak kalau dilihat dari ceritanya sebenarnya. Pasti enggak. Saya kayak emang udah berproses juga ngikut olimpiade, terus ambil waktu dari jam 9 sampai jam 10 malam untuk SMP. Iya, untuk SMP itu kayak anak SMP kan zaman aku SMP mah ngapain sih? Tapi kalau lu sih? seneng, lu nggak bakal kerasa itu taking your time sih. Iya, berarti itu kuncinya seneng aja dulu. Udah investasi waktu ya? Udah investasi waktu sampai akhirnya ke Microsoft. Jadi makanya buat anak muda tidak ada sesuatu yang instan. Gak ada yang instan. Coba lihat Kak Vero, dia bisa kita dengerin oke, Microsoft. Pasti kan langsung Kak gimana caranya? Ternyata udah memupuk dari SMP ya Kak. Zaman sekarang tuh semua bisa lebih cepat, tapi nggak bisa instan. Iya. Gitu. Beda tuh, bisa cepat sama instan tuh beda. Kalau instan artinya ya semua udah diurusin. Terus kemudian lu tinggal kayak kalau misalnya mie instan gitu kan tinggal kasih air panas jadi gitu kan. Yeah. Tapi yang namanya instan kan kalau kita lakukan di waktu yang lama nggak sehat kan. Sama juga kayak gitu. Tapi kalau menurut aku ya, yang instan itu sebenarnya dia biasanya nggak jangka panjang. Bisa jadi. Jangka panjang. Nah, orang yang berproses nih kayak kakak nih akhirnya bisa dapat Microsoft juga. Akhirnya rewardnya dalam mendapatkannya kerja di Microsoft karena ya sudah berproses dari SMP, SMA, kuliah. Orang masih mungkin kuliah masih cari jati diri, udah langsung ditawarin nih mau ladangnya dikasih nih kayak gitu ya. Nah akhirnya di Microsoft 11 tahun ya Kak? 11 tahun. 11 tahun. Mulai dari Microsoft Indonesia waktu itu jadi Product Marketing Manager, 2012 ke Microsoft Asia Pasifik jadi sales. Terus kemudian 2013 sempat keluar sebentar ke IBM, cuma 10 bulan balik lagi ke Microsoft. Terus kemudian itu di Asia Pasifik lagi di consultingnya. Habis itu 2016 itu kita nyebutnya Asia Time Zone. Jadi Asia Pasifik tambah China, Jepang, India, Australia, New Zealand. Jadi Asia Raya lah kita nyebutnya. Terus habis itu 2017 alhamdulillah masuk ke tim worldwide. Jadi kalau tadi Asia region ini udah tambah lagi sama EMEA. EMEA tuh Europe, Middle East, Africa sama Americas, North and South kayak gitu. Ya, di tahun 2017 sampai resign itu tuh kerjaannya cukup unik karena kerjanya malam. Kebanyakan counterpart kita kan di US, di Europe. Ya, Kak? Jadi dan aku minta base-nya di Singapura aja. Simple sih, karena tax-nya Singapura lebih bagus dibandingkan di Amerika. Anyway, nah karena situ bosku bilang, tapi temen lu banyaknya di US loh, nggak apa-apa. Gue bilang bahwa you will not see the difference. Nah di situ gue kerja tuh dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi, tidur jam 5:30-6 bangun, kerja sampai jam 8 pagi lagi, karena di US jam 8 paginya Indo kan jam 8 malam. Habis itu udah jam 8 pagi sampai jam 8 malam free. Gitu. Tapi jadi kebalik waktunya. Kebalik. Gitu. Dan I do that for 5 years.
Ya, lumayan. Berarti sebenarnya perjalanan hidupnya tuh tidak apa ya, kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh bukan work life balance ya jatuhnya, bener-bener kayak Iya, work life integration jatuhnya. Jadi Menarik bisa aja gini, waktu 2017 gitu ya, bisa aja aku kerja dari misalnya, aduh pingin ke Universal Studio di mana, somewhere gitu, ke sana, tapi ya nggak perlu cuti karena ya aku ngeliat jadwal conference call kan, karena semua kita kerjakan online. Oh, waktu hari itu nggak banyak online call, ya udah aku bisa ke situ, mau ke Disneyland bisa, mau kemana bisa, karena kita itu ngatur jadwal kita sendiri. Jadi kita bisa misalnya, gue lagi ingin ke Jepang nih, ke Jepang, habis itu 1-2 hari kita bikin meetingnya nggak terlalu padat ya kan, terus kemudian kita bisa do what we need to do gitu. Jadi akhirnya balance juga ujung-ujungnya. Iya. Tapi investasi waktu tetap aja, Kak. Tetap harus investasi waktu kan. Nah, kalau kita mundur sedikit tadi, awalnya tertarik banget sama programmer, komputer, terus ternyata pekerjaan pertama di Microsoft itu berkaitan dengan marketing ya, sampai sales. Nah, kata anak zaman sekarang, dibilang kalau kerja nggak sesuai passion atau jurusan tuh lo ngapain gitu. Padahal ternyata it works juga di 11 tahun, Kak. Coba deh, sebenarnya apakah memang valid kalau kita nggak kerja sesuai jurusan tuh fail as a person? Atau sebenarnya kayak ya nggak apa-apa juga, karena ternyata ada momen dimana kita akan belajar terus. Menurut Kak Vero gimana? Prinsip kerja tuh gini sih, buat teman-teman juga ya, yaitu adalah kita bisa nggak sih ngasih value di dalam ruang dan waktu di mana kita berada. Artinya kan kerja itu adalah kita ngasih value in exchange somebody ngasih kita uang dan rutin tiap bulan gitu. Artinya kan kuncinya di value itu. Nah, di dalam ruang dan waktu ketika gue diterima di Microsoft 2010 dulu, udah lama banget ya, 2010 dulu, itu tuh mereka Microsoft di Indonesia kan sales and marketing office. Jadi mereka nggak ada engineering yang bikin software untuk Office atau Windows, nggak ada di Indo. Nah, akhirnya cuma ada product marketing managers dan mereka tahu bahwa backgroundku itu computer science and programming. Dia bilang, ini pekerjaan yang lo mau apply atau lo mau masuk, itu tuh marketing, gimana? Gue nanya sama nyokap kan, kata nyokap gini, dan ini pesan yang selalu gue pegang. Kamu kan udah dari kecil, dari SMP, belajar komputer, udah bisa. Ngapain kamu kerjain itu lagi? Kamu belajar apa yang kamu nggak bisa? Nah, kamu kan nggak bisa marketing, kamu masuk ke situ. Bener juga, ya udah gue ambil. Ternyata itu salah satu keputusan terbaik dalam hidup gue, gitu. Nah, balik lagi ke dalam kerja ya. Kerja apakah harus sama passion? Kalau bisa, alhamdulillah, karena artinya lu bangun tidur, lu excited ngerjain itu. Tapi kalaupun bukan passion lu cari sisi positif dari apa yang lu kerjain. Apakah impact yang lu kerjain itu berdampak buat orang, apakah minimal compensation-nya gede, ataukah pokoknya jangan pernah hanya karena kita nggak sama dengan passion kita nggak bersyukur. Karena di luar sana banyak orang nggak punya kerjaan kan. Jadi artinya adalah jangan ngebandingin dengan apa yang kita mau dan jangan ngebandingin dengan apa yang di atas, tapi bandingkanlah dengan kalau kita nggak punya ini gimana ya. Kayak gitu. Dengan begitu it's gonna be better, gitu sih. Ya benar sih. Ternyata anak muda tuh harus benar-benar ngelihat sesuatu tuh bukan hanya dari sisi yang satu, tapi coba ngelihat dari bigger picture kali ya. Nah, kan kakak tadi bilang sudah pendidikan di UGM, tapi setahu aku ada 2 pendidikan setelahnya ya kak? Iya, Master of Science in Innovation dari Singapore Management University, sama yang kedua tuh MBA dari Macquarie. Nah, anak muda sekarang itu banyak yang berpikir ketika mereka sudah berhasil dalam dunia sosial media dan bahkan mungkin sudah menjadi CEO tertentu, mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Oh, penting. Nah, menurut Kak Vero nih sebagai orang yang bahkan masternya aja di 2 kali gitu Kak. Kalau dipikirkan, why wasting your time? Kenapa nggak mungkin pitching sana, pitching sini dengan experience sudah di Microsoft? Coba Kak. Gini, pendidikan itu penting karena orang itu harus belajar terus. Gini, dunia ini kan berubah nih ya, dunia kan berubah. Jadi cara kita ngelihat pendidikan itu gini, setiap apa yang lo kerjain itu kan harus ada ilmunya dong. Lo mau bikin YouTube misalnya, ngerakit semua kamera ini kan ada ilmunya. Lo bikin editing ada ilmunya, cara editing yang bagus gimana. Lo mau ngepromote medianya juga ada ilmunya. Mau bikin captionnya ada ilmunya, thumbnailnya ada ilmunya, semua ada ilmunya. Nah, pendidikan itu sebetulnya adalah cara untuk kita ambil semua ilmu itu, dibantu sama institusi pendidikan, ditata nih.
Kamu ambil ilmu ini dulu, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini. Apakah itu mutlak harus S2? Nggak harus memang, tetapi lo harus belajar terus. Kalau lo nggak ambil S2, mungkin lo ambil kursus. Kalau lo ngambil kursus, mungkin ambil seminar. Kalau lo nggak ambil seminar, mungkin ambil video YouTube atau Coursera. Tapi intinya adalah jangan sampai lo versi tahun 2024 ini sama dengan lo versi tahun 2021. Jangan sampai sama dengan versi lo 2020, ketinggalan lo nanti. Teman-teman lo udah jadi apa, lo masih di situ-situ aja. Teman-teman lo udah bisa ini itu, lo ngertinya itu aja terus. Jadi nggak berkembang. Ketika lo nggak berkembang, dunia ini kan balik tadi ya. Kita ini gamenya adalah mencoba menemukan relevansi kita dan value kita di dunia. Nah, dunia ini kan nggak nungguin kita. Betul. Kalau dia udah menemukan seseorang bisa memberikan value, dia akan ambil orang itu. Kalau kita masih value-nya gitu-gitu aja dan kita udah nggak relevan, ya kita ditinggal sama zaman. Jadi mau kalian YouTuber, mau kalian itu adalah content creator atau kalian adalah pengusaha, belajar itu harus. Tapi memang tidak harus S2, tapi belajar itu harus gitu. Nah, pokoknya aku tuh tertarik banget bahas anak muda karena sekarang kan pasti sosial media akan menginfluence dan juga memberikan spread awareness tentang bagaimana dunia sekarang ini yang nanti akan diserap sama anak muda. Kalau misalkan kita bahas tadi akan menuju Indonesia Emas 2045, which is bisa anak-anak Kavero atau kita ke depannya akan ada di fase itu. Nah, sebenarnya fundamental apa sih yang harus dimiliki sama kita sekarang agar kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045? Itu kalau kita hitung ya, Indonesia Emas tuh 21 tahun lagi. Iya. Itu waktu yang nggak pendek, juga waktu yang nggak panjang. Tapi yang jelas dari sekarang sampai 2045 itu definisi negara maju itu gimana sih? Paling gampang dilihat adalah gaji kita, orang Indonesia rata-rata. Kalau kita mau bilang kita negara maju, itu per bulannya itu 40 juta sampai 45 juta. Rata-rata per bulan. Kemarin minggu lalu gue dari Singapura. Terus ada iklan di MRT, di bis. Dibuka lowongan buat supir bis. Gajinya adalah 4.500 SGD, itu sekitar 47 juta. Supir bis di Singapura. Nah, kalau kita mau ngebayangin negara maju, berarti supir Transjakarta itu gajinya ya 47 juta. Itulah negara maju. Artinya, kita kan harus naikin pendapatan kita. Naikin pendapatan gimana caranya? Sama kayak orang kerja. Promosi jabatan, atau kalau orang bisnis ya bisnisnya makin berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lu bisa naik jabatan kalau apa? Satu, bos lu suka sama lu dan lu relevan sama tugas-tugas yang dikasih sama dia. Tapi kalau biar bisa relevan gimana caranya? Lu harus pinter, lu harus belajar, lu harus punya skill. Nah, kuncinya kita buat ke 2045 adalah kita harus punya skill. Nah, this is where the problem is. Kalau kita lihat statistiknya BPS, itu sekitar hampir 60% kalau nggak salah pendidikan terakhir dari usia produktif kita tuh SMP ke bawah. Dan that's worrying karena orang-orang dengan pendidikan SMP ke bawah itu akan sulit untuk terserap di lapangan kerja formal. Lapangan kerja formal ini kan ya orang-orang yang kerja di kantoran dan seterusnya. Dan lagi aku lihat di salah satu media kemarin dirilis bahwa serapan lapangan kerja formal makin turun dalam 15 tahun terakhir. Artinya apa? Secara skill, secara pendidikan, secara produktivitas kita masih rendah. Terus kemudian orang-orang dengan pendidikan yang tinggi ini punya ancaman juga nggak bisa kerja karena lapangan kerjanya makin dikit kayak gitu. So ini tantangan buat kita semua. Skill itu nomor 1, yes. Tapi ternyata kalau udah punya skill kan kita pengen punya kerja. Ternyata kerjaannya juga nggak banyak. Nah berarti komponen yang ketiga nih yang penting, yaitu adalah entrepreneurship. Karena at the end of the day, kalau kita punya skill entrepreneurship, minimal skill untuk menjual apapun, menjual ide kita, menjual barang kita, apapun itu, we can survive. Jadi sebetulnya kita jangan lagi memaknai bahwa talent itu rutenya kan kalau dulu kan kita diajarin, kamu sekolah yang pintar, nanti dapat kerja yang bagus, gajinya gede, promosi jadi direktur, retire, ternak lele, tenang. Itu kan dulu mikirnya kayak begitu. Template timeline hidup ya. Template-nya gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Karena ketika lu misalnya sekolah, lu pintar nih, belum tentu dunia kerjanya itu akan terima lu juga.
Nah, itu karena tuh saingan kayak lu banyak. menarik. Kan Gitu. sekarang orang banyak takut S2 itu gara-gara Indonesia belum bisa menerima S2 dengan gaji yang mereka anggap pantas. Jadi maksudnya akhirnya kayak orang-orang tertentu menganggap ya ngapain gue S2, toh Indonesia masih menyediakan lapangan kerja yang mungkin hanya sanggup menggaji S1, dan akhirnya kalau mereka mau yang lebih kompeten dia ambil dari ekspat dari luar tuh yang kira-kira udah sesuai sama kebutuhan mereka dan mungkin gajinya masih ya sesuai sama yang mereka mampu berikan gitu. Iya. Jadi apa ya? Memang kemampuan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menggaji pasti nggak setinggi di negara-negara maju kayak di Eropa atau di Jepang atau Singapura bahkan kayak gitu. However, ini kan jadi PR kita juga gitu. Jadi jangan sampai hanya karena itu kita nggak S2. Ingat tadi yang gue bilang di awal kan bahwa lu mau S2 nggak S2 yang penting lu belajar. Betul. Yang penting skill lu. Jadi artinya adalah kalau prediksi gue ya ke depan itu orang itu akan lebih dilihat skillnya ketimbang ijazahnya. Ya, setuju. Karena kenapa? Gue sendiri ketika di Microsoft sebenarnya gue tidak melihat perbedaan. Kalau dulu kan diajarkan apa ya doktrinnya adalah negeri versus swasta, negeri is better dan swasta katanya gitu dulu, gitu kan. Nah ternyata ketika gue kerja selama 11 tahun lebih ini nggak ada perbedaannya tuh. Antara anak lulusan kampus negeri dengan lulusan swasta. Yang membedakan apa? Yang membedakan tuh ternyata satu grit. Ini kekeh nggak nih orang nih punya semangat untuk mendapatkan sesuatu nggak? Punya kegigihan nggak? Tahan banting nggak? Itu yang menentukan suksesnya. Itu nomor satu itu dulu. Nomor dua adalah nih anak bisa nalar nggak? Karena kalau lu bisa nalar, lu bisa berpikir, lu bisa menganalisis situasi, lu mau dikasih situasi sulit kayak gimana pun, lu akan nemuin jalan keluarnya. Kayak gitu. The problem is dengan sistem pendidikan di Indonesia adalah modelnya itu akuisisi pengetahuan. Ini ada buku ini pelajari, download ke isi kepala. Apakah benar bagus tapi nggak cukup? Karena sebetulnya yang problem adalah kemampuan kita berpikir dan kemampuan kita untuk kreatif. Jadi kemarin kan ada tes yang dirilis juga di salah satu media itu kreativitas orang Indonesia dari survei itu tuh hampir almost nothing gitu. Dan ini problem. Makanya karena katanya otak orang Indonesia mahal kan? Oh, aku nggak bisa komen kalau itu. Gue tahu joke itu. Tapi poin gue adalah bahwa kita di masa depan itu nggak bisa lagi gagah-gagahan hanya dengan gelar yang panjang. Nggak bisa. Karena marketnya beda sama 10 tahun yang lalu beda. Bahkan kondisi ekonomi di sekarang dengan kondisi ekonomi di tahun 2010-an itu beda banget. Teknologi yang mempengaruhinya beda, bisnis landscape-nya beda, ekosistemnya beda banget kayak gitu. So di masa depan temanya tuh survival, survival. Jadi lu bisa bertahan nggak itu aja. Nah skill survival itu adalah entrepreneurial. Minimal lu bisa jualan sesuatu nggak, jualan barang, jualan ide. Kalau lu bisa entrepreneurial, nyari peluang, you can survive kok, kayak gitu. Nah kalau kita bahas entrepreneur ini kan pasti orang udah antipati duluan ya, karena dia harus create their own money. Dia harus mencari gimana caranya supaya ada money-nya. Nah kalau Kak Vero itu kan awalnya 11 tahun menjadi seorang profesional. Terus akhirnya sekarang menjadi seorang entrepreneur dengan menjadi mendirikan Pijar Foundation lah. Itu kan twisting kan. Nah tantangannya apa pada saat proses untuk twisting itu Kak? Pasti kan banyak tuh. Tantangannya sih lebih ke tantangan mental ya, karena gini, ketika lu kerja di perusahaan, berarti kan lu nerima apa? Paycheck, lu nerima salary tiap bulan. Why? Pernah nggak kepikiran kalian nerima salary kenapa? Because somebody is doing sales, somebody yang jadi CEO-nya itu nyari opportunity, nyari duit sehingga perusahaan ini bisa berjalan, kalian bisa digaji. Artinya you can sleep at night knowing bahwa kalian akan dapat gaji tiap tanggal 25 atau tanggal 1. Tapi ketika kalian berada di titik puncaknya, disitulah lu nggak bisa tidur. Karena kenapa? Disitulah lu harus nyari duitnya, lu harus jualan, lu harus networking. Dan networking itu bukan networking asal, karena networking itu ada tujuannya juga untuk dapetin funding, dapetin apapun itu. Jadi tantangan yang paling kerasa adalah mental kayak gitu. Tapi menjadi entrepreneur atau dalam kasus gue social entrepreneur itu nggak bisa terjadi overnight kayak gitu. Jadi harus ada transisinya. Nah tadi kan gue cerita ya di semester 3 kuliah itu gue
udah mulai dapetin duit dari proyek. Itu kan sebenarnya entrepreneurial juga. Karena gue nggak punya barang apapun untuk dijual, yang gue jual apa? Intellectual property gue, bikin software kayak gitu. Tapi I can convince people to have me help them waktu itu. Sama, jadi entrepreneur itu jangan dianggap wah butuh modal, wah selalu butuh duit gede, wah selalu harus bikin usaha kayak rumah makan atau apa. Enggak, entrepreneurial yang paling basic adalah jualan, trading. Minimal kalau lu gak punya barang untuk dijual, lu jual barang orang lain, brokerage. Minimal dari situ lu kelatih untuk making a deal, getting money, gitu. Ekonomi pun berputar, gitu sih. Jadi tantangan paling nomor satu tuh tantangan mental, karena now, sekarang kamu udah tahu bahwa di belakangmu itu ada orang yang tiap tanggal 25, tiap tanggal 1 tuh menanti gajian. Jadi kita sebagai pemimpinnya harus bekerja lebih keras dari mereka. Gitu. Wow. Ini hal yang kadang mungkin teman-teman anak muda suka nggak kepikiran ya. Kadang misalkan kayak, oh kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gini. Padahal sebenarnya menjadi CEO juga benar-benar apa ya, mental breakdown, dirubah lagi dari awal lagi, dari nol lagi, bahkan udah nggak bisa ngikut template-template yang nggak ada template-nya. Dan jadi CEO itu atau jadi pimpinan artinya adalah kalian harus punya dua muka. Muka dalam arti positif ya. Kalian harus punya dua muka, yaitu adalah muka yang menghadap ke karyawan kalian, di mana kalian harus tenang, optimistik, dan selalu merasa bahwa semua bisa dilalui. Tapi ada muka yang kalian sembunyikan buat diri kalian sendiri, yaitu adalah kekhawatiran, ketakutan. Tapi ketakutan itu nggak boleh muncul di depan tim kalian. You have to stay strong and show that you are strong. Nah, mental ini yang sebenarnya akan jadi pelajaran sangat penting untuk anak muda, terutama Gen Z. Nah, menarik nih Kak, Gen Z ini selalu dibilang generasi yang dianggap mungkin kurang kuat, mungkin tidak mudah dalam tekanan. Sedangkan tadi Kak Vero tuh bilang sama kita kalau kita harus memiliki skill entrepreneurship untuk mempersiapkan 2045. Kakak sebagai seorang pimpinan yang pasti staffnya banyak Gen Z dong. Apa yang Kakak lakukan sehingga dengan Kakak menjadi seorang pimpinan akhirnya mendidik tim-tim Kakak yang Gen Z juga nih? Karena kan akan mengalami problem yang sama kan. Lu Gen Z apa millennials? Aduh, kesebut umur lagi. Millennial, mepet-mepet Gen Z lah. Oke, jadi gini, gue tuh punya pemikiran tentang itu tadi ya, mental health. Jadi mental health itu penting, tapi buat gue mental strength itu lebih penting. Karena gini, kalau dipijar, cara kita ngelola adalah work-life balance is important, but hard work is a must. Jadi kita minta setiap tim kita, employee kita punya beberapa standar-standar yang harus mereka punya. Satu adalah detail oriented. Mau lu Gen Z, mau lu milenial, mau lu boomers, dipijar lu harus detail. Kalau lu punya satu ide, nggak bisa, mas aku punya ide kayak begini, nggak cukup. Ide lu apa? Kenapa itu penting? Kenapa harus sekarang? Butuh apa untuk ide ini terjadi? Resikonya apa? How is the timeline? Butuhnya ngerjainnya kayak gimana? Butuh bantuan apa? Dan seterusnya. Dan setiap aku tanya pertanyaan yang istilahnya mencoba untuk mencari kelemahan dari ide itu, lu harus bisa jawab. Karena kalau lu bisa jawab, artinya you know what you're doing. Satu detail. Yang kedua adalah banyak orang berpikir bisa detail tapi nggak bisa eksekusi. Nah, dan banyak orang juga punya ide tapi nggak bisa eksekusi. Jadi yang kedua itu eksekusi. Nah di sini nih banyakkan orang itu gagal. Nggak cuma Gen Z, milenial juga sama, semua juga sama. Jadi eksekusi ini kan ketika ide ini kan semua kelihatan keren ya. Gue punya ide apa segala macam, bikin podcast. Gue punya ide bikin media. Tapi kan ketika kita hari pertama kan pasti kan kok sepi, kok apa, disitulah ketahanan kita diuji gitu. Lu tahan jangka panjang nggak? Lu tahan main jangka panjang nggak? Atau lu tuh orang-orang yang cuma spark kayak gitu. Nah, jangan sampai teman-teman Gen Z ini cuma pingin hanya muncul, tetapi sebetulnya tidak mengerjakan sesuatu yang long run, yang bertahan panjang kayak gitu. Jadi eksekusi itu nggak cuma masalah kemampuan kalian mengerjakan, tetapi ketahanan kalian mengerjakan sesuatu untuk waktu yang lama. Kayak gitu, karena konsistensi itu nggak dimiliki semua orang loh. Makanya banyak orang nggak sukses juga. Dan sedikit orang yang sukses sampai atas karena konsistensi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kemampuan untuk adaptasi sih. Jadi dulu tuh gue masih ingat waktu di Microsoft ya, waktu awal-awal tuh ada namanya 5-year plan, 3-year plan, and 1-year plan. Karena kita harus ngelihat 5 tahun ke depan kita ngapain.
waktu gue resign itu udah nggak ada lagi tuh 5-year, 3-year plan. Yang ada adalah 1-year plan. Karena dunia ini berubahnya cepat banget. Percuma lu ngerencanain 5 tahun mau ngapain, tapi di tahun berikutnya itu ada sesuatu terjadi dan lu harus pivot. Nah di Pijar, satu hal yang kita tuntut adalah do not fall in love with your idea because we have to always adapt and adopt. Jadi situasi kayak gimana kita sesuaiin. Lu harus jadi kayak air. Kalau situasi mengharuskan lu jadi gelas, ya lu jadi gelas. Situasi mengharuskan lu jadi botol, lu jadi botol. Situasi mengharuskan lu jadi cangkir, lu jadi cangkir. Dan nggak banyak orang yang bisa kayak begitu. Karena bayangin, lu misalnya orang teknologi informasi. Ternyata dunia ini lagi nggak butuh nih misalnya teknologi informasi. Butuhnya adalah orang seni gitu. You have to learn fast. You have to learn fast. Jadi di Pijar itu kita menuntut orang untuk belajar skill baru cepat karena bisa aja assignment yang kita kasih ke mereka itu berbeda dengan assignment yang sebelumnya. Kayak gitu. And there is expected and there is the bare minimum. Nah, maka dari situ itu standar itu tidak hanya berlaku untuk Gen Z tetapi juga untuk siapapun yang selama dia orang Pijar. Artinya adalah at the end of the day kita hidup di dunia serba mudah. Gen Z lahir di dunia serba mudah. Itu memudahkan, tetapi jangan sampai ini membuat mereka terlena. Karena yang namanya hard work itu tetap keharusan. Nanti kalian lihat deh, in the next 3, 4, 5 years, orang yang hanya terlena dan memanfaatkan kemudahan dengan orang yang memanfaatkan kemudahan dengan tetap bekerja keras, karirnya cepetan mana, jauhan mana, lebih sukses mana. Trust me, the second one will be better. Nah berarti dengan semua tadi kita bahas tentang teknologi dan kita tahu juga ada AI, berarti AI itu apakah beneran bisa mengganti performance manusia atau sebenarnya enggak juga? AI itu sebetulnya bukan hal baru lah dalam revolusi industri kan. Dulu waktu revolusi industri pertama orang pindah pekerjaan di Enggak apa-apa, lanjut. Mulai dari mana? Tadi AI apakah bisa menggantikan? Jadi AI ini sebenarnya bukan hal yang baru gitu, karena di revolusi industri pertama dengan ditemukannya mesin uap itu banyak orang yang kerjanya tadinya di agriculture pindah ke manufacturing ke pabrik. Kemudian dengan ditemukannya komputer pindah dari pabrik ke kantoran dan seterusnya. Artinya kan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang memang, tapi ada pekerjaan yang baru. Nah, AI pun sama. Ada pekerjaan yang hilang makin sedikit, tapi ada juga pekerjaan yang baru. Nah, tapi bedanya tantangannya AI ini dengan revolusi industri sebelumnya adalah kalau sebelumnya perubahan itu tuh linear tuh. Dari pertanian ke manufacturing, dari manufacturing ke teknologi. Pindahnya linear. Tapi AI itu kan agnostik. AI ada di healthcare. AI ada di public sector government. AI ada di education. AI ada di transportasi. Transportasi misalnya, self-driving car memang belum mature saat ini. Tetapi ketika self-driving car itu udah bagus, artinya kan bis itu kan nggak perlu lagi disetir. Mobil nggak perlu lagi disetir. Now, let's imagine, kalau di masa depan, sebuah mobil ojek online atau motor ojek online itu sudah self-vehicle, self-autonomous vehicle. Apa kabar teman-teman kita yang punya penafkahan dari narik mobil, dari narik ojol, mereka akan tidak relevan. Nah, disinilah AI itu akan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Tetapi tantangannya buat kita adalah bagaimana memindahkan orang yang terdampak ini ke industri yang baru secepat mungkin, sebanyak mungkin, semasif mungkin dalam waktu yang pendek. That's the challenge of any government in the future of Indonesia. Itulah tantangannya. Karena AI ini nggak bisa di stop, ya kan? AI nanti ketika ada perusahaan yang launching AI untuk misalnya drone untuk delivery, ngirim. Artinya kalau kita sekarang ngirim baju ketinggalan di rumah kan pakai ojol, pakai aplikasi. Ini sama pakai aplikasi, tapi yang datang bukan Pak rumah nomor ini ya, bukan, tapi adalah drone. Kita tinggal cantolin ke drone-nya berangkat ke kantor kita, terima, no human involved, ya kan? Artinya adalah kita nggak bisa menafikan bahwa AI ini udah di sini dan AI ini akan makin gila lagi. So the job of any government of Indonesia in the future adalah memastikan orang-orang yang mau bekerja ini, para pekerja keras Indonesia ini itu jangan sampai mereka mau bekerja nggak ada pekerjaannya. They have to be transferred. Mereka harus segera berpindah pekerjaan ke pekerjaan yang baru, yang nggak akan terganggu AI. What is that? I don't know. Ya kan? Dan ini akan berubah terus. Dulu katanya
oh pekerjaan-pekerjaan butuh kreativitas nggak akan terdampak AI. Aku masih ingat tuh ada papernya tuh sekitar 2010-an akhir, 2019 atau 2020-an gitu. Ternyata lihat sekarang, OpenAI udah bisa bikin engine yang bisa dikasih prompt dan dia bisa bikin video. Bikin video. Artinya apa? Animator apa kabar? Videographer apa kabar? Sound engineer apa kabar? Ya kan? Teman-teman kita yang ada di industri media untuk ngerunning sebuah TV misalnya yang tadinya butuh ribuan orang tetap butuh manusia, tapi mungkin nggak 1000, tapi mungkin 50. 950-nya apa kabar nih? Pernah nggak kita kepikiran? Scary itu, ngeri banget. Ya itu akhirnya jadi bukan lagi bonus demografi, kelebihan demografi yang nggak tahu habis itu mau jadi beban. Kalau nggak kita kelola jadi beban, kayak gitu. Dan makanya ketika gue ngelihat statistik kayak begitu, gue ngelihat tren kayak begitu, biasanya kan gue optimistik ya. Di sini gue mungkin kalimat yang lebih tepat adalah gue jadi concern. Concern itu bukan berarti takut ya. Concern itu artinya adalah tetap optimistik, tetapi I just realize bahwa wow, PR kita banyak banget. Iya, hard banget. Nah, kira-kira kalau dari kacamata Kak Vero, anak muda itu bisa berperan seperti apa untuk tidak sampai pada di tahap itu? Karena kan kalau misalkan kita mungkin mau untuk mendidik tadi yang beban demografinya itu kan mungkin lebih ke ranahnya pemerintah ya, karena mereka lebih punya power untuk itu. Nah, sebenarnya kan kita coba dari sisi kita nih yang akhirnya akan menuju ke sana dengan udah proses apa ya dari balancing lah dari yang belum ada AI sampai akhirnya ada AI sampai akhirnya udah mulai banyak banget divisi yang tergantikan bahkan sampai kayak graphic design segala macam. Nah itu tuh kita harus seperti apa gitu untuk menanggapinya? Kalau lu naik pesawat ya kan, kalau teman-teman pernah naik pesawat ya, itu kan ada buku panduannya keselamatan. Help yourself before helping others. Ada tuh kalimatnya. Itu juga berlaku di sini. Jadi kadang kita berpikir, ya ini tugas government dong, ini tugas ini dong. Jadi kalau kita menunggu orang lain melakukan sesuatu untuk kita, di banyak kasus itu nggak akan terjadi. Nggak ada movement. Tapi you have to do something for yourself first. Nanti ketika collective effort ini terjadi, government itu juga mengerjakan apa yang mereka kerjakan, ini akan jadi sinergi. Karena masa depan Indonesia itu nggak bisa dibangun oleh pemerintah aja, tetapi sinergi antara pemerintah dengan rakyatnya. Rakyatnya trust dengan pemerintah, pemerintahnya melakukan yang harus dilakukan, akhirnya jadi sinergi. Dan yang penting adalah rakyatnya juga harus resilience. Artinya apa? Mereka nggak nunggu bantuan, tetapi mereka membantu dirinya sendiri. Nah itu memang easier said than done, diomongin gampang, tetapi dilakukan mungkin lebih challenging ya. Tetapi kalau apa yang bisa dilakukan anak muda ya itu, ya bantu diri kalian dengan cara apa? Upgrade pengetahuan kalian, upgrade skill kalian, dan tadi kan aku udah spill ya bahwa di masa depan itu is all about survival. So tadi aku bilang bahwa jangan lagi ngandalin diri untuk jadi karyawan kayak gitu, tapi mulai belajar entrepreneurship minimal. Kalau nggak punya modal, belajar untuk jualan, itu aja dulu. Dari situ lu bisa survive. The future is a little bit scary. Tapi bukan berarti kita akan hancur, tetapi sikap kita dan juga keputusan kita yang kita ambil hari ini untuk diri kita sendiri akan menentukan nasib kita 5-10 tahun ke depan. Nah, ngomong-ngomong 5-10 tahun ke depan nih Kak, itu kan akan terhubung juga kalau kita melihat dari sosial media. Kita bisa melihat dunia yang lebih cepat itu dari sosial media. Terakhir nih Kak, pesan untuk anak muda bagaimana mereka menanggapi dan memanfaatkan sosial media dengan baik. Oke, sosial media itu bisa bikin kita lebih pintar, juga bisa bikin kita lebih tumpul, ya kan? Jadi sayangnya sosial media itu cara kerjanya kan algoritma yang mengenali siapa kita dan ngasih konten sesuai dengan diri kita. Kalau kita nonton konten receh, kita akan makin dikasih tuh konten receh. Kalau kita nonton konten yang nggak penting, kita akan makin dikasih konten nggak penting. Tapi kalau kita ngasih nonton konten yang udah mulai kita cut lah untuk konten yang nggak penting itu dan ngambil konten-konten yang penting, inspiratif dan segala macam, maka sosial media juga akan ngelihat, engine-nya akan ngelihat, oh ini ada perbedaan perilaku, ya udah gue kasih lagi konten. Jadi sebetulnya sosial media itu baik dan buruk, tetapi kitanya sendiri sebagai pengguna itu yang
yang menentukan nasib kita di sosial media itu. Jadi sosial media itu kayak buffet. Kalau lo di hotel terus sarapan pagi itu ada buffet yang semua all you can eat ya. Lo boleh kok ngambil makanan bergula semuanya atau lo ngambil makanan sehat, salad dan segala macam. It's your choice. Sosial media pun kayak gitu. Ada semua nih, mulai dari konten yang berguna sampai konten yang nggak berguna ada semua. Mau ngambil yang mana? Tapi kalau lu ngambil konten yang nggak berguna dalam waktu yang lama, ya ujung-ujungnya kesehatan lu yang terganggu. Dalam hal ini adalah kesehatan mental dan juga kemampuan lu dalam berpikir dan judgement lu akan terganggu. Kak, nggak jadi terakhir lagi, gue mau nanya satu Gimana? lagi. Boleh. Gue mau nanya satu lagi. Karena tadi akhirnya sosial media itu mengganggu kita kan, bahkan yang mungkin kita belum bisa pilih, akhirnya kita jadi candu. Kita candu sama sosial media dan akhirnya kita melalaikan untuk bernetworking dengan orang lain. Sedangkan tadi Kak Vero bilang pada saat untuk membangun diri sebagai seorang entrepreneur itu salah satu hal yang penting adalah bernetworking. Nah, seberapa penting sih sebenarnya networking itu berguna dalam kehidupan kita, baik dalam kita survival ataupun dalam menangani hidup ke depannya? Oke, mungkin gue akan balik ke konten yang gue baru aja bikin kemarin, itu yang pandangan Vero yang sering gue posting di Instagram ya. Jadi, gue kan punya banyak temen yang ya gue anggap sebagai mentor lah, yang bisa dibilang mereka cukup sukses dalam karirnya, dalam hidupnya, atau juga mereka sukses dalam bisnis. Ada pola sih sebenarnya. Satu adalah orang yang nentuin sukses itu apa sih? Ada 3 faktor. Satu, pendidikan dan juga talent lu lah. Jadi kalau lu pinter, lu dari kampus yang bagus, lalu kemudian lu punya pendidikan makin tinggi dan segala macem, ya insya Allah lu bakal sukses, tapi it will take longer time. Akan bisa dipercepat kalau punya yang kedua, yaitu rekognisi. Nah ini enaknya Gen Z sekarang ini tuh hidup di zaman dimana rekognisi itu mudah didapat. Sosial media, follower lu berapa dan segala macam, dan juga mungkin award lu apa, siapa yang mengakui lu ahli dan segala macam. Makanya kan pinter nggak cukup, orang harus tahu lu pinter. Zaman sekarang kayak begitu. Dan I'm sorry but it's just how it works now. Nah tapi yang kedua ini akan mempercepat. Makanya kalau ada orang pinter doang tapi nggak dikenal, dan ada orang yang mungkin biasa aja tapi dikompensasi dengan dia dikenal banyak orang, kemungkinan orang akan lebih datang kemana? Ke yang terkenal ini kan. It's just how it works gitu. Dan terakhir, bisa dipercepat lagi dengan network. Siapa yang lu kenal dan siapa yang kenal lu. Siapa yang percaya sama lu. Nggak cuma kenal doang, kalau kenal mah semua orang juga bisa ya kenalan tukar kartu nama. But do they trust you with $1 billion? Do they trust you with 1 million rupiah misalnya? Belum tentu gitu kan. Jadi faktor yang ketiga ini yaitu adalah network. Siapa yang kenal kamu dan siapa yang percaya sama kamu itu lebih menentukan ketimbang 1 dan 2. Bukan berarti 1 dan 2 nggak penting, tapi ini mempercepat lagi. Makanya kalau ada orang biasa aja, ya nggak banyak orang juga kenal, tapi dia temannya banyak banget. Ya mungkin ketika ada opportunity, orang ini akan lebih dapat. Ketika ada resource, orang ini dapat duluan, ya kan? Contoh lah misalnya Media Nawacita, ini kan hari ini baru tahu ada studio gitu kan. Teman-teman di luar sana yang punya podcast juga butuh studio. Tapi karena kita kenal, akhirnya bisa pakai studio nih, ya kan. Kalau kita nggak kenal, mungkin mereka harus nyewa, harus nyari, harus pindah dari kafe satu ke kafe lain gitu kan. Capek gitu. Tapi karena kita kenal, akhirnya bisa dipakai nih ruangan kayak gitu. Contoh aja kayak gitu, dari yang kecil ini. Nah, buat teman-teman, jadi pendidikan penting. Terus kemudian rekognisi itu penting, tapi network itu juga paling penting. Dan bayangkan kalau lu punya ketiganya, dari pendidikan yang bagus, keluarga yang baik, sikap lu baik, manner lu baik, lalu kemudian lu juga dikenal orang banyak, lalu kemudian lu juga networknya banyak, waduh, lu punya potensi untuk sukses. Dan balik lagi, suksesnya buat siapa? Buat lu doang, apa buat orang lain? Kalau gue ngelihatnya gini, ketika lu punya ketiga-tiganya, berarti lu punya super power. Super power ini bisa dipakai buat diri lu sendiri atau buat membuat kebaikan buat orang lain. Nah, pilihlah yang kedua. Gitu sih. Benar. Berarti itu adalah definisi sukses menurut Kak Vero ya? Bukan sukses itu, kalau kata teman gue ya, sukses itu bukan seberapa tinggi lu mencapai titik karir, tetapi berapa banyak orang yang lu bawa bareng ke atas. Gitu. Karena itu tidak mudah. Nggak mudah. Kalau sukses sendirian mah gampang. Mendidik ya kan? Orang untuk sama-sama jadi pemimpin nggak mudah. Nggak mudah. Karena nggak semua orang juga mau nerima kalau ternyata dia lagi dididik jadi pemimpin. Iya, itulah seleksi alamnya. Gitu. Karena pendidikan yang menjadi pemimpin itu nggak enak, nggak nyenengin, dan nggak ada asik-asiknya gitu. Dan disitulah tesnya, you out or you stay.
Kalau lu stay dan lu percaya, kata kuncinya kan percaya. Kalau lu percaya dan lu stay, lu akan lebih maju dan lebih jauh jalannya dari orang lain. Makanya ada katanya leadership is not for everyone. Jadi Oke. nggak semua orang bisa jadi leader dan mempunyai kepemimpinan, karena itu ada yang mau untuk menjadi pemimpin, ada yang udahlah gue dipimpin aja terus, gue ngikut aja terus. Itu juga Kak. Banyak orang mau posisinya tapi mau nggak pahit-pahitnya. Ngerasain gak enaknya. Itu kan dua sisi mata uang. Iya. Ini kayaknya panjang dan lumayan gak berasa ya. Thank you loh Kak Vero buat sharing-sharingnya untuk terutama bagian pendidikan dan juga tadi entrepreneurship ya. Terakhir pesan buat anak muda dong Kak. Udah banyak ya kayaknya ya. Buat anak muda sih paling dunia yang akan kalian hidupin di 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Gue juga itu akan jadi dunia yang sangat berubah cepat. Jadi kuncinya adalah kitanya sendiri nggak boleh puas dengan keadaan kita sekarang. Dan kita harus selalu khawatir dalam arti baik. Kalau kita khawatir, kita merasa terancam, kita akan selalu untuk berusaha untuk belajar lebih baik lagi dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita. Itu sih. Oke. Thank you Kak. Thank you Kak Vero. Thank you Media Nawacita.